Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok saat mencuri, pelaku curanmor di Cilegon letuskan tembakan ke arah warga. Emak-emak bakar sampah, api merembet ludeskan 2 lapak barang bekas di Tangerang Selatan. Kerjasama pengelolaan sampah TPA Bangkonol Pandeglang ditolak warga. Dua lapak barang bekas di Pondok Aren, Tangerang Selatan ludes terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi ini pun langsung memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya sumber mata air dan akses sempit menuju lokasi membuat pemadaman menjadi terganggu. Kebakaran pertama kali terjadi saat salah satu emak-emak yang membakar sampah hingga akhirnya merembet ke seluruh bagian lapak. Api akhirnya dapat dipadamkan 5 jam kemudian setelah 8 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi. Penyebabnya informasi ini baru sekedar informasi ya, katanya ada ibu-ibu bakar tabunan. Yang terbakar lapak pengepul barang bekas. 2 lapak. Kerugian ditaksir tadi kurang lebih 300 juta. Untuk personil kita turunkan seluruhnya dari Tangsel 8 unit kurang lebih 40 personil. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat kebakaran ini kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini pun ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sejak beberapa pekan terakhir, harga beras di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada kisaran harga Rp2.000 per liter. Setelah naiknya harga beras, banyak konsumen yang mengurangi pembelian. Seperti yang biasa membeli 5 liter beras, turun hanya membeli 3 liter beras. 10 liter turun hanya membeli 5 liter beras. Kondisi ini berdampak pada menurunnya omset pedagang hingga 30%. Anwar, salah satu pedagang beras mengaku, sejak harga beras naik, sejumlah penjualan menurun cukup signifikan, yang biasa per hari menjual 10 hingga 20 karung beras, saat ini hanya bisa menjual 3-5 karung beras saja. Iya, Bang. Ada penurunan sih omset? Omset turun, Bang. Hari berapa kilo nih yang keluar? Biasanya kalau normalnya tuh sehari kadang 10 karung, 20 karung. Kalau sekarang paling 2 karung, 3 karung. Oh, itu sehari? Iya. Berarti turun drastis ya? Turun, Bang. Sejumlah konsumen mengaku sangat keberatan dengan melonjaknya harga beras di pasaran. 10.000 atau berapa? 10.000 kalau ada. Sekarang naik? Naik 2.000. Naik 2.000. Hampir semua jenis beras. Keberatan nggak sih, Mak? Kalau ini mah berat. Oh, keberatan ya. Tadi Saya pencoba buat dagang. Dapat duit juga tadi cuma dapat duit cuma 60 pas pakai ongkos. Nggak ada lagi. oh gitu. Ini mah misalnya pakai normal. Oh gitu ya. Warga berharap agar harga beras kembali turun, apalagi saat ini harga sejumlah kebutuhan pangan lainnya juga mengalami kenaikan di tengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun. Ariel Maranus dan Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Jalan rusak saat ini mudah ditemui di Kabupaten Pandeglang. PMK Pandeglang beralasan minimnya anggaran membuat perbaikan berjalan lambat. Kecewa dan bosan dengan janji pemerintah, warga 3 kampung Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang akhirnya memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Kerusakan jalan sudah terjadi sekitar 30 tahun dan belum pernah tersentuh perbaikan dan pembangunan. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu, terutama di saat musim hujan karena jalanan berubah menjadi kubangan. Atas dasar inisiatif masyarakat Kampung Sarakawana, Kira Payung, Cengkel, termasuk Pasir Bunut, kami kesal dengan keadaan masyarakat, keadaan pemerintahan kami di Pandeglang,
karena belum ada pembangunan selama kurang lebih 30 tahun. Semoga setelah adanya pembangunan ini ada uluran tangan dari pihak pemerintahan Pandeglang buat membantu wilayah kami ini. Ini uangnya dari mana aja, Pak? Ini uang hasil dari swadaya masyarakat, ada yang 5.000, 10.000, 20.000. Terus pengusaha-pengusaha yang punya inisiatif menyumbang ke RT kami setempat. Lurah Cilaja mengaku telah mengajukan pembangunan jalan tersebut kepada pemerintah daerah. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sarakawana, ya, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, para RT, para RW, pemuda yang telah kompak dan peduli terhadap lingkungan. Karena sekarang tidak hanya kita tidak bisa mengandalkan pemerintah Kabupaten Pandeglang, karena memang pertama mungkin ada beberapa faktor, ya, ada keterbatasan anggaran, ada skala prioritas yang dibutuhkan oleh kabupaten. Selain tenaga, anggaran yang digunakan untuk perbaikan jalan juga dipungut kepada warga secara sukarela. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.